Nah, oke, sekarang kita akan melanjutkan bagian berikutnya. What? Nah, bila kita melihat kesalahan ini atau posisi ini, nilai dari 4 pilih dari Oh ya wes. Lu udah. Bombastic side eye. Capek ah. Izin. Let's go. Tadi pelajaran Pak Erik tentang fisika statistik, oke nggak? Tentang yang apa fungsi distribusi Fermi-Dirac itu? Wah, ini masih ada yang kebingungan sih. Mau di bagian mana? Oh iya, tuh? salah. Tahu. Bagian soal yang ini nih. Oh, bagian ini. Aku bisa nih perumusan ini. Gimana kalau aku yang ngajarin kamu? Boleh? Oke. Jadi cara apa aja yang menggunakan fungsi distribusi Fermi ya? Maka pertama kita mulai dari definisi fungsi partisi. Fungsi partisi besar atau dekadal partisi function. Gimana definisinya? Yakni set sama dengan I kapital berangkat dari I sigma NI eksponensial NI kali beta dalam kurung mu minus epsilon I. Selanjutnya kita tahu jika pada fermion setiap step dapat bernilai 0 atau bisa bernilai 1. Yakni NI bisa bernilai 0 pun 1. Sehingga jika yang atas didefinisikan sebagai persamaan 1, maka persamaan 1 Z sama dengan I kapital I eksponensial ini di sini N-nya 0 kali beta mu minus epsilon I tambah E untuk N-nya 1 kali beta mu minus epsilon I. Karena I nilainya adalah F 0 dan 1, maka Z akan sama dengan I kapital I 1 ditambah eksponensial beta mu minus epsilon I. Untuk mempermudah penghitungan rata sini, kita perlu di logaritmik secara natural. Maka persamaan ini akan menjadi ln Z sama dengan ln I kapital dari 1 plus eksponensial beta mu minus epsilon I. Ini yang menjadi ln Z sama dengan sigma I ln 1 plus eksponensial beta mu minus epsilon I. Setelah kita berikan rumusan tadi, kita akan lanjut ke step di mana pada n-sembol kanal besar
terlalu partikel pada step I akan diberikan oleh rumus ini. MI sama dengan minus 1 per beta kali dou Z dibagi dou epsilon I MI akan sama dengan minus 1 per beta dou epsilon I dan 1 tambah eksponensial beta mu minus epsilon I. Hasilnya akan seperti ini. 1 beta 1 per 1 plus eksponensial beta mu minus epsilon I dikali dou per dou epsilon I eksponensial beta mu minus epsilon I MI sama dengan minus 1 per beta kali 1 per 1 plus eksponensial beta mu minus epsilon I dikali dengan hubungan parsial dari I. Ini ketika hubungan parsial akan menjadi eksponensial beta mu minus epsilon I kali minus beta, sehingga di sini pangkat beta mu minus epsilon I dikali minus beta ini bisa dicoret rumus betanya ya. Maka MI sama dengan pangkat beta mu minus epsilon I dibagi dengan ini 1 ditambah eksponensial beta mu minus epsilon I. Kemudian masing-masing dari pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi dengan eksponensial beta mu minus epsilon I, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. I sama dengan 1 per pangkat minus beta mu minus epsilon I plus 1 sama dengan 1 per eksponensial beta epsilon I minus plus 1. Kita tahu bahwa beta sama dengan 1 per AT, sehingga nilai MI akan sama dengan 1 per eksponensial epsilon minus mu AT plus 1. Nah, ini sama aja dengan fungsi distribusi Venn-diagramnya. Jadi ini adalah hasil untuk fungsi distribusi Venn-diagram. Terus yang bagian ini gimana? Oh, bagian ini aku kurang tahu sih, jujur. Temenku lebih tahu sih ini. Yang bagian mana sih? Yang bagian mana? Coba lihat-lihat. Bagian ini. Oh, yang bagian ini. Bisa sih aku jelasin, kamu mau dengar? Boleh? Ya udah, nanti abis ini kita bakal jelasin sama-sama aja bareng ya. Aku bakal ngejelasin lanjutan dari temanku, yaitu di sini aku bakal ngejelasin tentang partikel dalam keadaan khusus. Nah, dalam keadaan ini energi kita setting pada T sama dengan 0 Kelvin. Pada saat tersebut, teman-teman, tidak ada thermal yang bekerja pada partikel tersebut, sehingga partikel tersebut tidak ada energi untuk melakukan transmisi atau melakukan kenaikan pada tingkat energi yang lebih tinggi. Dan pada saat tersebut, energi lebih cenderung untuk menempati tingkat energi yang paling bawah. Bisa dilihat di sini. Di sini ada rangka yang berisi tingkat energi partikel tersebut, berisi partikel-partikel yang cenderung menempati energi paling bawah, sehingga pada tingkat energi yang paling atas, partikel tersebut tidak ada yang menempati. Nah, pada saat keadaan tersebut, energi Fermi atau energi dari partikel tersebut sama dengan potensialnya secara kimia. Nah, pada saat di sini saya akan menjelaskan untuk mendapatkan total jumlah partikel yang ada pada sumber potensial yang sudah kita jelaskan barusan. Nah, untuk mendapatkan jumlah total partikel, kita harus menjumlahkan
seluruh tingkat energi yang ada pada sebuah potensial tersebut, mulai dari energi paling bawah sampai dengan tingkat energi yang energi paling atas atau energi maksimum. Nah, dalam matematika, untuk menjumlahkan seluruh tingkat energi, maka kita harus mengintegralkan dari tingkat energi paling bawah, atau kita bisa asumsikan bahwa tingkat energi paling bawah itu dengan nilai 0 sampai dengan nilai maksimumnya yaitu epsilon F. Di sini, lalu kita integralkan terhadap berapa keadaan dari keadaan tersebut. Nah, untuk keadaan tersebut dengan value yang spin 1/2 atau spin setengah, maka kita mendapatkan degenerasi yaitu dengan nilai 2. Nah, dengan mensubstitusi dari nilai di epsilon ini untuk 3 dimensi pada degenerasi 2, maka kita dapatkan nilai n total partikel itu sama dengan integral dari 0 menuju epsilon F, yaitu energi maksimum dari tingkat energi yang sudah kita jelaskan barusan, dengan 4pi F per H-3 2M3 pangkat 3/2 epsilon 1/2 dari epsilon. Bila kita melihat fungsi ini, terdapat 4pi V per H-3 2M3/2 ini tidak bergantung kepada epsilon, maka kita bisa mengeluarkan variabel ini sebagai konstan. Sehingga fungsi tersebut menjadi 4pi V H-3 2M3/2 integral epsilon F 0 sampai dengan epsilon F epsilon 1/2 1/2 di epsilon. Nah, dengan menggunakan kalkulus sederhana x n dx sama dengan 1/n+1 xn plus 1, kita bisa mendapatkan nilai dari integral dari epsilon pangkat 1/2 di epsilon sama dengan 1/3/2 epsilon pangkat 3/2. Bila kita kerjakan kembali, maka bisa didapatkan hasil 2/3 epsilon 3/2. Nah, kemudian kita masukkan dari atas 0 sampai dengan epsilon F, yaitu nilai maksimal yang barusan kita dapatkan tadi sebelumnya, itu menjadi 2/3 epsilon F pangkat 3/2. Kemudian setelah kita dapatkan nilai ini, kita masukkan kembali ke konstanta yang sudah kita keluarkan sebelumnya. Maka n sebagai jumlah total partikel pada sebuah potensial ini, kita bisa mendapatkan nilai 4pi V per H-3 2M pangkat 3/2 2/3 EF pangkat 3/2. Kemudian kita sederhanakan agar bentuknya lebih enak di situ, maka dari 8pi F per H-3 2M 3/2 EF pangkat 3/2. Nah, karena pada penjelasan ini kita mencari nilai EF, yaitu energi maksimum pada saat partikel tersebut dalam keadaan ekstrim tersebut, maka kita isolasi nilai epsilon F ini. Jadi rumusnya menjadi epsilon F pangkat 3/2 sama dengan n 3H pangkat 3 8pi F 2M pangkat 3/2. Kemudian kita kerjakan secara matematis sehingga didapatkan 3NH pangkat 3 sama dengan per 8pi V dikali 2M pangkat 3/2. Kemudian untuk menjadikan nilai EF ini sebagai satu EF, ini F-nya 3/2, kita jadikan satu EF jadi EF, maka kita pangkatkan 2 jadi F 3/2 dikali 3/2. Kemudian yang bagian sederhananya juga kita pangkatkan yang sama 2/3. Kemudian nilai EF untuk energi partikel dalam keadaan ekstrim tersebut atau 0 Kelvin, maka didapatkan nilai H pangkat 2/2M dikali dengan 3N per 8pi F pangkat 2/3. Tapi yang bagian ini kayaknya aku agak ini deh, yang bagian penurunan ini tuh sama sih. Oh ya, sepertinya nanti saya akan bisa jelaskan lagi nanti. Siap kok. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mendapatkan sebuah persamaan energi Fermi yang dapat dilihat pada majelis ini. Pertama, sebelumnya kita harus mendefinisikan sebuah persamaan yang Fermi sebagai ini dengan lambda yang bisa dituliskan sebagai H per akar 2 FKT, di mana agar kita bisa melakukan penjamahan rumus ini, lambda ini kita harus buat jadi 1 lambda pangkat 3. Caranya adalah kita bisa pangkat 3 dulu, terus lalu kita taruh dibalik menjadi sama yang ini. Lalu kita ada punya definisi fungsi integral Fermi Dirac yang dapat dituliskan sebagai berikut di sini. Terus karena ini terlalu panjang samanya dereknya, kita bisa melakukan ekspansi asymptotik
fungsi integral Fermi Dirac ini untuk nilai Z yang jauh lebih besar dari 1, sehingga kita hanya memerlukan dua derajat saja agar lebih singkat. Lalu dengan nilai spin atau G sebagai 2, maka kita bisa substitusikan persamaan ini semua menjadi sebagai berikut di sini. Terus lalu kita melakukan perhitungan matematis sehingga menghasilkan persamaan di bawah ini. Lalu setelah itu kita bisa mengelompokkan. Di sini kita akan mengelompokkan mana konstanta mana yang merupakan variabel agar lebih mudah dihitung. Lalu setelah itu kita akan memisahkan nilai ini menjadi seperti ini, bisa dilihat. Lalu karena nilai ini kita bisa kuatkan agar kita bisa menyederhanakan dengan konstanta di depan ini. Jadi kita bisa kan di akar 5/3/2 kita bisa keluarin tadi seperti ini, keluar seperti itu. Lalu kita bisa menghilangkan nilai akar ini sehingga persamaannya jadi seperti di bawah ini, bisa dilihat. Lalu setelah itu kita bisa melakukan nilai ini langsung di sini kita bisa definisikan jadi kata yang bisa panggil berdua di sini, dan di mana di definisi ini adalah fungsi energi Fermi yang di garis bawah di sini. Oke, tadi kita sudah mendapatkan persamaan yang ada di sisi papan tulis. Di sini adalah persamaan yang berlaku ketika saat nilai suhu itu lebih besar daripada 0 Kelvin. Sekarang untuk mendefinisikan suhu yang mendekati 0 Kelvin, kita akan misalkan nilai kata yang tadi sebagai mu atau potensial kimia. Lalu ketika T mendekati 0 Kelvin, nilai dari suhu kedua dari ini akan bernilai 0 karena nilai potensial nanti akan berdekatan 3, sehingga nilai potensial kimia nanti berubah menjadi energi Fermi ketika 0 Kelvin. Sehingga kita bisa tuliskan lagi persamaan tadi, tetapi sudah disimplifikasi menjadi energi Fermi ketika 0 Kelvin pada 3/2. Oke, dari persamaan di sini kita bisa membalikan nilai energi Fermi ke ruas kiri dan enthalpy ke ruas kanan, dan persamaan yang di sini 8Q per 3,3 2M pangkat 3/2 kita bisa balikan ke ruas sisi satunya agar bisa menjadi persamaan yang diberikan seperti ini. Lalu karena ini masih berupa pangkat, kita akan menghilangkan pangkatnya sehingga dengan cara dikalikan pangkat 2/3 sehingga pangkatnya bisa hilang. Kita menemukan energi Fermi kita mendekati atau sama dengan 0 Kelvin yang bisa didefinisikan sebagai berikut. Di sini kita akan melakukan perkalian eksponen seperti biasa sehingga mendapatkan luas kanan yang seperti ini. Lalu dari persamaan sebelumnya ini yang di ketika T lebih besar daripada 0 Kelvin atau suhu lebih besar dari 0 Kelvin, kita bisa melakukan permisalan dengan potensial kimia ini seperti ini. Lalu di sini ada Z ini didapat dari melakukan manipulasi aljabar di sini. Lalu setelah itu kita bisa melakukan perbandingan persamaan seperti ini. Kita bisa menyamakan antara kedua persamaan tadi karena nilai definisinya itu sama, sehingga kita bisa coret antara kedua ruas ini. Jadi persamaan kedua ini didapat dari sini dan dari sini. Lalu bisa dihasilkan tingkat tersisa mu pangkat 3/2 dengan definisi dari sini, dan tinggal di ruas kanan adalah energi Fermi ketika semuanya 0 Kelvin pangkat 3/2. Lalu kemudian kita akan menghilangkan pangkatnya lagi dengan cara dipangkatkan 2/3 sehingga tersisa mu atau potensial kimia di sini yang diberikan bersama seperti ini. Karena di sini kita perlu persamaan matematis dari aproksimasi binomial untuk KT yang jauh kecil daripada potensial kimia ini ketika berlaku ketika suhunya mendekati 0. Jadi di sini kita bisa melihat definisinya untuk merubah dengan bantuan dari matematika binomial. Di sini adalah nilai 1 plus X, 1 plus X. Di sini pangkatnya M-nya itu mungkin 2/3, sehingga kita bisa tuliskan seperti persamaan di bawah ini. Lalu kita bisa melakukan penyederhanaan angka di sini sehingga bisa dihasilkan nilai mu hampir sama atau hampir sama dengan energi Fermi dan Z binomial ini.
Lalu karena susah berat, pergeseran potensial kimia itu sangat kecil, maka potensial kimia itu hampir sama dengan nilai energi Fermi itu sendiri. Jadi dengan melakukan definisi suhu Fermi dalam persamaan di sini, lalu kita melakukan manipulasi aljabar sedikit dengan ini dengan K dengan PF gitu kan, sehingga nanti hasilkan distribusi ke K di sini, dan karena tadi nilai K ini sama dengan T per TF karena rasanya sama, maka dengan substitusi ini kita akan menghasilkan persamaan energi Fermi yang kita dapat, dan ini terbukti. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.